Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita sampai pada pembahasan dalil mahabbah. Taib, dalil mahabbah bentar ya. Ketemu ya. Taib, dalil mahabbah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Cinta yang dimaksudkan di sini adalah cinta kepada apa yang terkandung dalam makna la ilaha illallah. Berarti dia cinta bahwasanya Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak mendua di dalam cintanya. Kemudian cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya yang melazimkan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, berarti kita juga harus mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Baik itu berupa amalan maupun berupa ashkhas, ya, individu. Misalnya Allah mencintai tauhid,
maka kita pun mencintai tauhid. Allah mencintai salat, maka kita pun mencintai salat. Kalau ashkhas, Allah mencintai para sahabat, maka kita pun mencintai para sahabat, dan seterusnya. Jadi lawazim, kelaziman dari syahadah la ilaha illallah adalah mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berupa perbuatan maupun individu-individu. Oleh karenanya kita mencintai orang-orang yang beriman, karena Allah mencintai mereka. Dan juga kita mencintai ketaatan-ketaatan, amalan-amalan. Mencintai tauhid, mencintai puasa, mencintai salat, ya, dan seterusnya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya cinta merupakan syarat dari la ilaha illallah. Mana yang menunjukkan bahwasanya cinta merupakan syarat la ilaha illallah? Itu tatkala dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang di samping mencintai Allah juga mencintai selain Allah, yang tidak mengikhlaskan cintanya kepada Allah, bahwasanya mereka bukan termasuk kaum mukminin. Artinya dia masih tetap kafir, bukan mukmin. Coba kita perhatikan, ayatnya. Firman Allah Ta'ala, wa minan nasi. Min di sini min tab'idiyah. Min yang menunjukkan sebagian. Maka kita artikan di antara manusia, tidak semua, ya. Di antara manusia. Siapa mereka? May yattakhidhu min dunillahi andadan. Mereka adalah orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai sekutu bagi Allah. Mereka jadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah. Jadi mereka di sini adalah orang-orang kafir atau orang mukmin? Orang kafir atau orang mukmin? Orang kafir. Apa buktinya mereka orang kafir? Karena Allah berfirman di ayat berikutnya, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Ketika Allah mengatakan wallazina amanu asyaddu hubban lillah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang sebelumnya itu bukan orang beriman. Perhatikan ayatnya. Dan di antara manusia ada orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman. Berarti yang sebelumnya beriman atau tidak beriman? Tidak beriman. Yang sebelumnya tidak beriman. Oleh karenanya Allah mengatakan, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti wa minan nasi bukan mukmin. Wa minan nasi bukan mukmin. Yang mukmin wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Kenapa yang pertama tidak mukmin? Kalau antum ditanya kenapa yang pertama, golongan yang pertama tidak mukmin, sementara golongan kedua mukmin. Golongan yang pertama tidak mukmin, mereka tidak beriman karena mereka mencintai selain Allah. Di samping mereka mencintai Allah,
mereka juga mencintai selain Allah. Ini yang menyebabkan mereka tidak beriman. Karena mereka mencintai selain Allah. Berbeda dengan yang kedua, golongan yang kedua. Kenapa golongan yang kedua beriman? Kenapa? Karena mereka sangat cinta kepada Allah. Di antara makna sangat cinta kepada Allah, karena mereka hanya mencintai Allah. Karena mereka hanya mencintai Allah. Berarti cinta adalah syarat beriman. Cinta adalah syarat beriman. Siapa yang tidak mencintai Allah, maka dia tidak beriman. Ingat, cinta di sini maksudnya cinta ibadah. Cinta yang ibadah. Karena cinta itu macam-macam, ya. Ada cinta ibadah, ada cinta tabi'iyah, cinta yang tabi'i. Nah, ini maksudnya cinta yang ibadah. Orang-orang yang beriman, mereka lebih besar cintanya kepada Allah. Mereka hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mencintai Allah. Adapun yang tidak mencintai Allah bukanlah orang yang beriman. Maka orang yang mengucapkan syahadah la ilaha illallah tetapi tidak mencintai makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, maka tidak sah persaksiannya. Tidak sah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Dipaham ya? Jadi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua golongan. Golongan yang pertama tidak beriman. Golongan yang kedua beriman. Golongan yang pertama, kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka tidak mencintai Allah. Tidak mengesahkan Allah dalam cinta. Mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai selain Allah. Sementara golongan yang kedua, kenapa mereka beriman? Karena mereka hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah. Perhatikan, mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana mencintai Allah. Di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, mereka mencintai sesembahan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi mereka mencintai sekutu-sekutu mereka sebagaimana mereka juga mencintai Allah. Makna yang kedua, mereka mencintai sekutu-sekutu mereka seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah. Kira-kira mana yang lebih dekat kepada kebenaran dari dua penafsiran ini? Yang lebih zahir, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah yang pertama. Apa perbedaannya? Apa perbedaan yang pertama dan yang kedua? Kalau mana yang pertama, maka mereka di samping mencintai Allah juga mencintai selain Allah. Kalau mana yang kedua, tidak ada di situ menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Allah. Ya, coba tuh perhatikan. Coba dipahami baik-baik ya dua penafsiran ini biar kita paham apa yang dimaksudkan oleh para ulama. Jadi makna yang pertama, yuhibbunahum kahubbillah. Makna yang pertama, mereka mencintai sesembahan
mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah enggak? Orang musyrik mencintai Allah enggak? Berdasarkan penafsiran yang pertama, mencintai Allah. Mereka mencintai sesama mereka seperti mencintai Allah. Berarti mereka masih mencintai Allah. Sementara makna yang kedua, mereka mencintai sesembahan mereka seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah. Mereka mencintai sesembahan mereka seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah. Kira-kira berdasarkan penafsiran yang kedua, mereka mencintai Allah atau tidak? Mereka tidak mencintai Allah. Ya, tidak ada penjelasan mereka mencintai Allah. Mereka cinta kepada sembahan mereka seperti orang mukmin mencintai Allah. Tidak ada penjelasan bahwasanya mereka mencintai Allah. Makna yang pertama lebih zahir, lebih dekat kepada kebenaran, karena orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik mereka mencintai Allah. Ya, sesuai kondisi musyrikin secara umum, mereka mencintai Allah. Nah, cinta yang bagaimanakah yang dimaksudkan di sini? Yaitu cinta yang ibadah. Apa itu cinta yang ibadah? Cinta yang tarafnya ibadah yaitu cinta yang disertai ta'zim, pengagungan, wal khudu', dan perendahan diri yang melazimkan ta'ah, yang melazimkan ketaatan. Ini cinta yang ibadah. Cinta yang disertai pengagungan dan perendahan diri, ketundukan, perendahan diri dan ketundukan yang melazimkan ketaatan. Bukan cinta tabi'i. Karena cinta ada dua macam, cinta ibadah dan cinta tabi'i. Jadi kalau cinta tabi'i itu cinta biasa. Ya, cinta yang naluri seorang mencintai orang tuanya, mencintai istrinya, mencintai anaknya, cinta yang tabi'i. Berbeda dengan cinta ibadah. Cinta ibadah itu ada ta'zim, ada pengagungan terhadap siapa? Terhadap yang dicintai. Ada ketundukan, ada perendahan diri. Sehingga orang yang mencintai dia akan menyembah yang dicintai. Karena tadi disertai dengan pengagungan, perendahan diri, ketundukan yang melazimkan ketaatan. Kalau cinta kepada orang tua kan tidak sampai kita merendahkan diri dari orang tua, tidak sampai kita menyembah orang tua, tidak. Baik, kemudian berdasarkan firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Berarti ya, kita sepakat dulu ya, orang musyrik mencintai Allah. Orang beriman juga mencintai Allah. Pertanyaannya, siapa yang lebih besar cintanya kepada Allah? Cintanya orang musyrik kepada Allah atau cintanya orang beriman kepada Allah? Siapa yang lebih besar? Cintanya orang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena cintanya orang beriman tidak terbagi-bagi. Cintanya orang beriman hanya kepada Allah. Berbeda dengan cintanya orang musyrik, terbagi-bagi. Dia mencintai Allah, dia juga mencintai selain Allah. Jadi jelas yang mendua, yang cintanya terbagi-bagi itu kalah besarnya dibandingkan cinta yang hanya satu saja. Jadi cintanya kaum mukminin utuh hanya untuk Allah, sedangkan cintanya musyrikin terbagi-bagi, tidak utuh.
Di samping mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai selain Allah. Jelas utuh lebih besar dan lebih sangat dibandingkan yang terbagi. Kemudian alasan yang kedua, tadi alasan yang pertama ya, kenapa cintanya kaum mukminin lebih besar daripada cintanya orang-orang musyrik. Alasan yang kedua, karena cintanya kaum mukminin kepada Allah atas dasar basirah, atas dasar ilmu dan keyakinan. Mereka mengetahui dan meyakini bahwasanya yang dicintai memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Orang mukmin mencintai Allah karena orang mukmin meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sementara cintanya orang-orang musyrik kepada sesembahan mereka jelas tidak di atas ilmu, tapi hanya prasangka semata, hanya dugaan, yang mana sesembahan mereka tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kalau kaum mukminin mencintai Allah karena Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kalau mereka mencintai sesembahan mereka bukan karena mereka meyakini sesembahan mereka memiliki sifat kesempurnaan, bukan. Jelas ya, mencintai sesuatu yang lebih sempurna lebih besar dibandingkan mencintai sesuatu yang hanya persangkaan semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 23, "In hiya illa asma sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda." Perhatikan ayat ini. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapakmu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, hanya mengikuti sangkaan atau dugaan-dugaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Berbeda dengan kaum mukminin, cintanya berdasarkan hujjah, berdasarkan ilmu. Bahwasanya yang dicintai memang pantas untuk dicintai. Oleh karenanya cintanya orang mukmin lebih besar daripada cintanya orang musyrik. Kemudian dalam ayat yang lain sebagai tambahan dalam surat Asy-Syura ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin. Tatkala kami dahulu menyamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Menyamakan di sini kata para ulama, menyamakan dalam masalah mahabbah, bukan dalam masalah rububiyah, tapi dalam masalah mahabbah. Mereka mencintai tandingan mereka seperti mencintai Allah. Bukan mereka menyamakan sembahan mereka dengan Allah dalam masalah rububiyah, bukan. Ya, bukan Allah menciptakan, sesembahan mereka juga menciptakan. Allah memberikan rezeki, sesembahan mereka juga memberikan rezeki, bukan. Bukan itu. Menyamakan di sini menyamakan dalam masalah mahabbah, dalam masalah cinta, bukan dalam masalah rububiyah. Dan ini nanti mereka ucapkan di neraka. Ini nanti mereka ucapkan di neraka.
tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Jadi mereka di neraka, sesembahannya juga di neraka. Mereka di neraka, sesembahannya juga di neraka. Ketika sudah masuk neraka baru mereka menyesat. Demi Allah, sungguh dahulu ketika di dunia kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tatkala kami dulu menyamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Menyamakan di sini sekali lagi menyamakan dalam masalah mahabbah, dalam masalah cinta. Ingat, cinta yang ibadah, cinta yang ibadah. Taib, ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya mahabbah adalah syarat la ilaha illallah. Mahabbah adalah syarat la ilaha illallah. Siapa yang tidak mengesahkan Allah dalam cinta, maka tidak sah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka syaratnya dia harus mengesahkan Allah dalam cinta. Mencintai Allah semata. Tidak boleh mencintai Allah kemudian mencintai selain Allah. Apalagi hanya mencintai selain Allah. Ini lebih parah lagi. Kalau orang musyrik kan mencintai Allah, mencintai selain Allah. Ini musyrik. Yang lebih parah dari orang musyrik yang hanya mencintai selain Allah dan tidak mencintai Allah. Ini lebih parah lagi. Walaupun enggak ada orang musyrik yang demikian. Karena orang musyrik secara umum mencintai Allah. Orang musyrik secara umum mencintai Allah, namun mereka musyrik karena mereka di samping mencintai Allah, mereka juga mencintai selain Allah. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Alhamdulillah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Surat Al-Maidah ayat 54. Taib, mana syahid dari ayat ini? Mana syahidnya? Mana syahidnya? Tentang cinta. Bahwasanya cinta adalah syarat la ilaha illallah. Syahidnya wa yuhibbuna dan mereka mencintai Allah. Ini syahidnya. Ya, jadi kalau tentang mahabbah ya kita cari lafaz mahabbah. Kalau ayat yang pertama syahidnya mana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau ayat yang kedua mana syahidnya? Wa yuhibbuna.
Coba kita lihat sisi pendalilannya ya. Perhatikan biar paham. Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Barang siapa yang murtad dari agamanya, artinya dia mukmin atau bukan mukmin? Orang yang murtad dari agamanya bukan mukmin. Kemudian Allah akan mengganti sebuah kaum yang diganti ini kaum yang murtad atau kaum yang beriman. Barang siapa yang murtad dari agamanya, Allah akan mendatangkan suatu kaum. Jadi Allah ada yang diganti dan ada yang mengganti. Yang diganti yang murtad atau yang mukmin? Yang diganti. Yang diganti yang murtad atau yang mukmin? Coba perhatikan ayatnya. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kala Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti ada yang diganti dan ada yang mengganti. Ada kaum yang diganti dan ada kaum yang mengganti. Kaum yang diganti ini yang mukmin atau yang murtad? Kaum yang diganti yang murtad. Yang mengganti siapa? Yang mukmin. Paham ya? Jadi siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan satu kaum. Ini diganti. Terserah untuk murtad. Nanti Allah akan datangkan satu kaum. Kaum yang mengganti kaum yang mukmin. Kaum yang diganti kaum yang murtad. Yang mukmin ini yang mengganti, ini kaum yang bagaimana? Mukmin yang mengganti kaum yang bagaimana? Yuhibbunahu, yang mencintai Allah. Yang mencintai Allah. Berarti yang murtad tadi, yang diganti tadi, itu mencintai Allah atau tidak? Tidak mencintai Allah. Mereka tidak mencintai Allah. Karena kalau yang diganti sama dengan yang mengganti, ya bukan mengganti namanya, bukan mengganti. Jadi kaum yang diganti itu kaum yang telah murtad karena mereka tidak mencintai Allah. Berbeda dengan kaum yang mengganti. Mereka beriman karena mereka mencintai Allah. Paham ya? Berarti yang tidak mencintai Allah itu batal Islamnya. Tidak sah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ini maksudnya. Sementara kaum yang mengganti, mereka beriman, sah la ilaha illallah mereka karena mereka mencintai Allah. Wa yuhibbuna dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah taala, azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Ini namanya muktabo, konsekuensi dari kecintaan mereka kepada Allah.
Tadi kan Allah mengatakan yuhibbu wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah. Apa konsekuensinya? Kalau mereka mencintai Allah, konsekuensinya mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Apa konsekuensinya? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Apa konsekuensinya? Mereka mencintai Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Jadi azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Ini konsekuensi dari apa? Mencintai Allah. Jadi mencintai Allah itu ada konsekuensinya. Harus cinta juga kepada orang mukmin. Saya mencintai Allah, saya juga mencintai orang mukmin. Saya mencintai Allah, berarti konsekuensinya apa? Saya membenci musuh-musuh Allah, keras terhadap musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Jadi aneh kalau ada orang mengaku mencintai Allah kemudian berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Seharusnya dia membenci musuh-musuh Allah, bukan malah berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Kalau dia mencintai Allah, dia harus mencintai orang-orang mukmin, bukan malah sebaliknya. Orang mukmin dibenci, orang kafir malah dicintai. Terbalik, ya. Kalau kau mencintai Allah, kau harus berlaku lemah lembut kepada orang mukmin, mencintai orang-orang mukmin. Kau harus bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Itu konsekuensi dari mencintai Allah. Kau harus memusuhi orang-orang kafir, ya, karena mereka musuh-musuh Allah. Masa kau berteman dengan musuh-musuh Allah, kemudian kau mengaku cinta sama Allah. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut celaan orang yang suka mencela. Jadi sekali lagi ini konsekuensi dari mencintai Allah. Mencintai Allah itu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Jadi yang terpenting, antum tahu mana syahidnya dan bagaimana wajhu dalalahnya, bagaimana penjelasannya, ya, supaya kita tahu dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama ini bukan hanya asal membawakan. Jadi mereka betul-betul membawakan dalil yang tepat. Ada permasalahan, ini loh dalilnya. Ada permasalahan, ini loh dalilnya. Dan dalilnya pas, ya, dalilnya cocok. Karena ada orang dia bawakan dalil tapi dalilnya tidak pas. Dalilnya tidak pas. Kemudian juga penjelasannya juga tidak tepat. Syahidnya enggak ada, wajhu dalalah juga tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Masih tersisa satu dalil, ya, dari hadis tentang cinta. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cara menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya antum harus ma'rifatullah. Ya, harus mengenal Allah. Kalau orang yang mengenal sesuatu, apalagi dia kenali secara detail, maka dia akan mencintainya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenapa dia tidak cinta? Karena dia belum mengenalinya. Kenapa cinta kita kurang kepada Allah? Karena kita belum mengenal Allah. Kita belum ma'rifatullah, dengan pengenalan yang detail, ya, atau dengan pengenalan yang sebenarnya. Mengenal Allah ya belajar tauhid. Belajar tauhid, khususnya tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini tauhid yang membahas tentang Allah, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diantara cara, dan tentunya masih banyak cara, ya, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Antum bisa ingat nikmat-nikmat Allah, ya. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, ya, sehingga akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasa kalau kita dikasih sama orang, ya, ada orang ngasih kita, ngasih terus, kita akan cinta sama orang tersebut.
karena dia baik sama kita. Ya, sekarang Allah yang terus memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, dikasih terus, maka dengan begitu kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, cukup. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.